Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini kita akan membahas istri Nabi yang ke-8, 9, 10, dan 11. Karena total istri Nabi yang disepakati ada 11 orang. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang pertama ataupun yang ke-8 istri Nabi itu bernama Juwairah binti Harits radhiyallahu anha. Juwairah binti Harits bin Abi Dirar nama aslinya. Beliau adalah salah seorang daripada putri kepala suku Bani Mustalik. Jadi ketika itu Rasulullah ada sebuah peperangan namanya perang Musairi ataupun perang Bani Mustalik. Ya, ini adalah sebuah peperangan yang karena ketika itu Bani Mustalik ingin menyerang Madinah. Maka Rasulullah mendatangi mereka terlebih dahulu dan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik Bani Mustalik ketika itu. Dan akhirnya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dengan sangat mudah mereka akan dikalahkan. Mereka dikalahkan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Juwairah binti Harits adalah salah seorang perempuan ataupun putri daripada kepala suku Bani Mustalik, yaitu Harits bin Abi Dirar. Ya. Ketika itu beliau ditawan oleh seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Artinya dia menjadi seorang budak. Setelah dikalahkan peperangan, dia menjadi seorang budak dari seseorang bernama Thabit bin Qais. Maka Thabit bin Qais menjadikan Juwairah binti Harits ini sebagai budak mukatab. Nah, apa artinya budak mukatab? Budak mukatab itu budak yang dia bisa bebas dengan syarat dia membayarkan beberapa uang kepada pemiliknya, kepada yang menjadikan dia budak. Ketika itu harga yang ditaruh adalah 9 uqiyah emas. Ya. Maka 1 uqiyah itu kurang lebih adalah 40 dirham. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya, Juwairah binti Harits mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah dijadikan budak dan kalau aku harus membayar uang itu, aku akan merasa sangat sulit untuk membayarnya." Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya, wahai Juwairah, mau tidak engkau aku berikan yang lebih baik daripada itu, ya, daripada harta bantuan itu." Kata Juwairah, "Apa itu?" Ya, ya, "Maukah engkau nanti akan aku nikahi dan engkau akan bebas daripada perbudakan ini dan juga engkau tidak wajib membayarkan uang sebesar 9 uqiyah emas tersebut." Akhirnya hal ini disepakati oleh Juwairah. Dan akhirnya Juwairah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan pernikahan dengan Juwairah ini, maka hadirin jamaah sekalian, hal ini menjadikan sebab keberkahan bagi Bani Mustalik. Ya. Karena kenapa? Karena ketika itu banyak yang dibebaskan oleh para sahabat budak-budak ini. Ya, karena mereka kemudian mendapatkan budak dan akhirnya mendapatkan tawanan, dijadikan budak, dan akhirnya anak kepala suku mereka Juwairah menjadi istri Nabi, maka secara tidak langsung mereka ini sudah menawan yaitu keluarga Nabi, keluarga istrinya Nabi. Ya, maka mereka merasa malu dan akhirnya mereka membebaskan budak-budak ini karena menurut mereka ya tidak layak bagi kami menawan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Maka pernikahan antara Juwairah dan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah keberkahan bagi Bani Mustalik dan akhirnya istrinya Juwairah masuk Islam dari sebelum masuk Islam dan para budak-budak tersebut Bani Mustalik juga banyak yang masuk Islam. Jadi menjadi keberkahan bagi Bani Mustalik karena pernikahan antara Rasulullah SAW dan Juwairah binti Harits. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, sebelumnya Juwairah binti Harits pernah bermimpi bahwasanya dia melihat ada bulan yang datang dari arah Yathrib, yaitu dari Madinah, menuju ke pangkuannya. Nah, maka ketika terjadi peperangan tersebut, dia sudah tahu bahwa mungkin nanti dia akan dijadikan istri oleh
Rasulullah SAW dan ternyata itu benar. Akhirnya beliau diangkat menjadi istri oleh Rasulullah SAW dan dimuliakan martabatnya. Dan Juwairah binti Harits radhiyallahu anha meninggal dunia di Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-50 Hijriah pada usia 60 tahun. Sebagian riwayat mengatakan ia meninggal 56 Hijriah pada usia 70 tahun. Itu istri Nabi yang ke-8. Selanjutnya istri Nabi yang ke-9 namanya adalah Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ya, Ummu Habibah adalah anak daripada Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb salah seorang tokoh Quraisy di Mekah, ya, yang begitu disegani dan salah seorang tokoh yang begitu memusuhi Rasulullah di awal, walaupun nantinya beliau masuk Islam. Ya. Awalnya Ummu Habibah itu menikah dengan Ubaidillah ibnu Jahash di Mekah. Jadi Ubaidillah ibnu Jahash adalah salah seorang yang pertama kali masuk Islam bersama istrinya. Ya, jadi ketika Rasulullah berdakwah, beliau masuk Islam bersama dengan istrinya Ummu Habibah. Ya, dan akhirnya ketika mereka mendapatkan siksaan di Mekah, akhirnya mereka hijrah ke Habasyah, ya, bersama dengan sahabat yang lainnya. Ya, mereka hijrah ke Habasyah. Sesampai di Habasyah, ternyata suaminya yaitu Ubaidillah bin Jahash ini murtad dan masuk agama Nasrani. Sebelum suaminya murtad, ya, Ummu Habibah bermimpi. Ya, bermimpi bahwasanya muka suaminya begitu buruk. Ya, dan ketika esok paginya dia tahu bahwasanya suaminya sudah murtad, ya, daripada agama Islam ini dan masuk ke agama Nasrani. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ya, mendengar hal ini kemudian Ummu Habibah merasa kesepian karena dia sendirian di negeri tersebut, ya, sedangkan suaminya sudah menjadi murtad. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW ketika mendengar hal ini mengirimkan surat kepada Najasyi, Raja Habasyah ketika itu, agar meminang siapa Ummu Habibah untuk beliau. Akhirnya Raja Najasyi mengirimkan seorang budak kepada Ummu Habibah mengatakan bahwasanya Rasulullah ingin meminang beliau. Dan akhirnya beliau begitu bahagianya karena sudah dipinang oleh Rasulullah. Saking bahagianya semua perhiasan yang dia miliki, gelang-gelang, kalung, antingan dan semuanya dia serahkan, dia berikan kepada si budak daripada Najasyi tersebut. Kan saking bahagianya beliau ketika diangkat atau dijadikan oleh Rasulullah atau dipinang oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya yang menikahkan Rasulullah SAW dan Raja Najasyi dan Ummu Habibah binti Abu Sufyan adalah Raja Najasyi rahimahullahu taala. Ya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, bahkan Raja Najasyi menikahkannya, ia memberi uang mahar sebanyak 400 dinar emas, ya, dan setiap orang yang datang ke rumah atau ke walimahnya Ummu Habibah dihadiahi dinar dan dijamu makan. Ya, subhanallah, ini khidmatnya Raja Najasyi kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya Ummu Habibah hijrah ke Madinah dan tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Itu istri Nabi yang ke-9. Selanjutnya istri Nabi yang ke-10 namanya adalah Safiyah radhiyallahu anha. Safiyah binti Huyai ibnul Akhtab, ya, radhiyallahu anha. Ya, Safiyahnya radhiyallahu anha. Hadirin jamaah sekalian, Safiyah adalah satu-satunya istri Nabi yang berkebangsaan Yahudi. Ya. Satu-satunya istri Nabi yang berkebangsaan Yahudi adalah Safiyah. Ayahnya Huyai ibnul Akhtab adalah seorang pemimpin Yahudi dari Bani Nadir. Ya. Dan orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Huyai ibnul Akhtab. Safiyah memiliki keturunan daripada Nabiullah Harun alaihissalam. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, Safiyah ini awalnya dia dinikahi oleh seseorang namanya Salam bin Mishkam. Ya. Kemudian, ya, pada saat perang Khaybar ia dinikahi oleh Kinanah bin Abi Huqaiq. Ya. Dan ternyata Kinanah bin Abi Huqaiq ini terbunuh ketika perang Khaybar. Ya, perang antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi di Khaybar. Nah, setelah terselesai perang Khaybar ini, maka Safiyah ini, ya, karena kaumnya dikalahkan, akhirnya Safiyah menjadi budak dari seorang sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Tapi kemudian orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, Safiyah ini anaknya Huyai, adalah seorang tokoh, ya, daripada Yahudi Bani Nadir, tidak layak dia dijadikan budak oleh Dihya al-Kalbi. Bagaimana kalau engkau nikahi saja Safiyah ini? Karena dia seorang kepala suku daripada Yahudi Bani Nadir. Akhirnya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW kemudian melepaskan Sofiyah diganti dengan budak yang lain, dan akhirnya Rasulullah SAW menikahi Sofiyah. Ya, Sofiyah masuk Islam dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan ketika ya Sofiyah bersama dengan Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah melihat ada bekas luka di mata Sofiyah binti Huyai. Ya. Maka Rasulullah bertanya kepada dia, kenapa engkau kok ada bekas luka seperti bekas pukulan di mukanya? Maka Sofiyah mengatakan, ya, kemarin aku pernah bermimpi bahwasanya aku melihat ada bulan turun kemudian jatuh ke pangkuanku. Maka hal ini kuceritakan kepada suamiku. Maka kata suamiku, sesungguhnya engkau ini berharap agar dinikahi seorang raja dari Yathrib tersebut. Bahwa berharap dia ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian suaminya memukul Sofiyah. Dan ternyata benar, setelah suaminya terbunuh dan Yahudi Bani Khaybar kalah, akhirnya Sofiyah dijadikan istri Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah pada usia kurang lebih 60 tahun. Dan terakhir hadirin jamaah sekalian adalah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Ya, beliau nama aslinya adalah Sayyidatina Maimunah binti Haris bin Hazan. Ya, nama aslinya Barrah, tapi kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan Maimunah. Ya. Sebelumnya ia menikah dengan Abu Rahim bin Abdul Uzza. Ya, itu suami beliau sebelumnya. Kemudian ketika Rasulullah umrah, ya, ataupun ingin melaksanakan umrah ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, hadirin jamaah sekalian, beliau menikahi Maimunah ini. Ya. Tapi beliau tidak bisa masuk ke kota Mekah. Dan akhirnya beliau kembali lagi ke Madinah. Ya. Nah, beliau menikahi Maimunah ini di sebuah tempat namanya Saraf, ya, sebuah tempat namanya Saraf di sebuah kemah. Maka ketika dia pulang tidak bisa masuk Mekah, maka Rasulullah SAW malam pertamanya di tempat ini juga, di tenda yang sama, yaitu di sebuah desa namanya Saraf. Dan hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau pulang ke Madinah, dan Maimunah, Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha ummul mukminin, akhirnya juga meninggal dunia di tempat, di tenda di mana beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau dinikahi pertama kali di Saraf ini, di sebuah tempat. Kemudian malam pertamanya juga ketika perjalanan kedua juga di tempat ini, dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya pun di tempat ini. Ya, dan kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Maimunah adalah orang yang paling bertakwa di antara kami dan paling menjaga hubungan sanak famili. Sayyidina Yazid bin Asham radhiyallahu anhu berkata, setiap saat Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha sibuk dengan salat atau dengan pekerjaan rumah tangga. Apabila selesai dari kedua pekerjaan tersebut, ia senantiasa bersiwak. Ya, jadi inilah ya 11 istri Nabi Muhammad SAW. Ada satu lagi, ya, tapi ini khilaf di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan dia dinikahi oleh Rasulullah, ada yang dikatakan dia seorang budak yang diberikan oleh Maqawqis di Mesir. Ya, namanya adalah Maria Al-Qibtiyah, yang dari beliaulah kemudian Rasulullah memiliki anak laki-laki namanya Ibrahim, tetapi kemudian anak ini meninggal dunia ketika dia masih kecil. Tetapi Maria Al-Qibtiyah ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan dinikahi oleh Rasulullah, sebagian mengatakan bukan istri Rasulullah tapi budaknya Rasulullah SAW. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.